Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam 29 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat di panti asuhan terlihat pemeran baru yang bernama Pak Anto. Di situ Pak Anto tunggak-tingguk mencari sesuatu, namun Tante Merlin memanggilnya bahwasanya, "Pak Anto, berhenti dulu, aku mau bicara pada kamu," ungkap Tante Merlin kepada Pak Anto. Namun Pak Anto tidak menggubris panggilan-panggilan dari Tante Merlin karena Tante Merlin akan bertanya tentang dirinya di masa lalu. Namun Pak Anto sangat sopan sekali, bilang maaf kepada Tante Merlin, "Aku akan mencari seseorang." Di situ langsung Pak Anto meninggalkan Tante Merlin. Namun setelah pergi datang tangkurak Tony ya guys, dan istrinya Lipiul. Roni bertanya kepada Pak Anto bahwasanya, "Tunggu dulu Pak Anto, aku juga akan bicara." Di sisi lain Lipiul pun seperti itu, semua akan menanyakan karena Pak Anto ini orang terkenal di bidang musik ya guys. Di situ terlihat Pak Anto pun tidak menggubris Tante Merlin, Roni dan juga Lipiul, dan Pak Anto akan mencari seseorang. Singkat cerita Pak Anto meninggalkan mereka, dan di situ Tante Merlin, Roni dan Lipiul telah terkejut dan bengong. Kemana tujuannya Pak Anto? Singkat cerita Pak Anto langsung mendatangi Lia. Dan di situ Pak Anto mendekati Lia dan bertanya, Pak Anto kepada Lia, "Kamu Lia?" ungkap Pak Anto bertanya kepada Cornelia. Cornelia langsung bertanya, "Iya Pak." Dan di situ Ronai Buanai bersama Lipiul sangat heran sekali. Kok kata Ronai Buanai sekarang makin banyak saingan untuk mendekati Cornelia. Itu pun Pak Anto jauh dari istrinya malah mendekati Cornelia. Ada apa sebenarnya Pak Anto dengan Cornelia? Di situ pun Lipiul sangat curiga sekali. Setelah Pak Anto mendekati Cornelia, semua orang menuduh Cornelia itu orang tidak benar, padahal Pak Anto ada yang harus dibicarakan kepada Cornelia. Singkat cerita Pak Anto langsung duduk di pinggirnya Cornelia dan Pak Anto berkata, "Aku sengaja mendatangi kamu untuk mengatakan hal-hal yang harus aku katakan karena aku sudah tahu cerita kamu dari Dewa dan juga Nana. Kamu sekarang hubungan bersama Fajar sangat retak dan sangat kacau. Itu tentang masalah tidak ada setuju dari orang tua. Namun itu hal berat, dibilang berat, namun dibilang kecil, namun sesuatu cerita Pak Anto tentang masalah Cornelia bersama Fajar. Pak Anto langsung menceritakan bahwasanya itu bisa diatur, masalah tidak ada persetujuan dari orang tua. Yang penting diri kamu bersama Fajar, cinta kamu bersama Fajar semakin erat dan semakin kuat. Mungkin ini akan terjadi, kamu bisa bersatu lagi bersama Fajar." Pak Anto mengasih saran dan menceritakan pengalaman Pak Anto di masa lalu kepada Lia. Di situ Pak Anto terus menceritakan hal itu agar Lia bersama Fajar bersatu lagi karena Pak Anto sangat mendukung sekali, dan Pak Anto langsung mengasihkan sesuatu kepada Cornelia, yaitu rekaman sebuah musik agar bisa dinyalakan oleh Cornelia dengan Fajar agar Cornelia bersama Fajar bersatu lagi dan cintanya tambah erat. Oke guys, singkat cerita masalah Cornelia yang telah dikasih saran oleh Pak Anto. Singkat cerita Pak Anto langsung datang lagi ke tengah dan perkumpulan di situ semua ada dari Dewa, Nana dan Lipiul, Roni dan Tante Merlin, semua Bu Farah dan Tante Sari, ibunya Cornelia. Di situ setelah kumpul, di situ lihat Cornelia tersenyum. Setelah dikasih saran oleh Pak Anto, Cornelia sangat senang dan bahagia sekali. Nah, singkat cerita Nana tidak panjang lebar. Nana pamitan ke semua orang yang ada di panti asuhan karena Nana ada kepentingan lain bersama Dewa. Di situ terlihat para Buana. Setelah mendengar Nana dan Dewa pamitan, para Buana merengut.
Dan di situ Dewa dan Nana pergi pamitan kepada Tante Merlin. Tante Merlin menyapanya kepada Nana dan juga Junior karena Tante Merlin sangat sayang kepada Nana dan juga Junior. Di situ langsung Nana dan Dewa pergi. Di sisi lain semua telah pergi. Di situ tinggal beberapa orang yang tertinggal ya guys. Di situ termasuk Bu Parah Buana. Parah Buana berkata, sok bener Nana itu di depan suaminya. Di situ ibunya Cornelia pun seperti itu. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Lipiul. Tinggal Lipiul yang tertinggal bersama Tante Merlin. Namun di situ Tante Merlin dan semua orang pergi, cuma tinggal Ani yang menunggu di panti asuhan karena mungkin besok akan datang ke panti asuhan semua karena ada acara syukuran. Di adegan selanjutnya di situ terlihat mamahnya Cornelia yang selalu memandang Cornelia yang begitu tenang. Cornelia karena sudah dikasih saran oleh Pak Anto bahwasanya hubungan dirinya akan selalu erat kalau cinta Fajar bersama Cornelia bersatu. Oke guys, singkat cerita setelah nyampe di rumah dan di kontrakan Cornelia, di situ Cornelia setelah nyampe langsung pamitan kepada mamanya karena Cornelia akan menemui Fajar, namun mamanya tidak mengizinkan. Tetapi Cornelia saking berat dengan kata-kata Pak Anto, Cornelia akan membantah kepada orang tuanya karena demi cintanya antara Lia bersama Fajar. Langsung ditinggalkan mamanya sama Lia dan Lia pergi akan menemui Fajar. Di situ sangat bingung sekali mamanya kepada anaknya itu Cornelia. Kok tiba-tiba Cornelia seperti itu? Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Fajar. Fajar yang sedang berada di rumah karena Fajar sedang bingung untuk memikirkan hubungan dirinya bersama Cornelia. Karena sekarang Parah Buana bersama mamahnya Cornelia akan memisahkan dirinya bersama Lia. Cinta mereka semakin retak. Namun sekarang jangan khawatir lagi karena Lia akan mempererat cinta ini. Dan di situ langsung Fajar keluar dari rumah akan menyirup udara segar di taman. Di adegan-adegan selanjutnya setelah Fajar berdiri sendirian di sebuah taman di pinggir rumahnya, tiba-tiba ya guys, Fajar terkejut karena di belakang muncul cintanya yaitu Cornelia. Dan di situ Fajar bertanya, "Koko, kenapa kamu malam-malam datang ke sini?" Sangat terkejut sekali Fajar dan Cornelia pun berkata, "Aku sengaja datang ke sini untuk mempererat hubungan kita karena aku sudah dikasih saran oleh Pak Anto bahwasanya hubungan kalau tidak direstui orang tua itu gampang. Yang penting cinta kita kokoh dan kuat, tidak terpengaruh apapun." Di situ antara Cornelia dan Fajar telah menceritakan tentang hubungan dirinya dan Cornelia menceritakan yang diceritain oleh Pak Anto tadi. Maka dari itu terjadilah hubungan Fajar dan Cornelia semakin erat dan kedepannya Fajar dan Cornelia tidak menggubris kata-kata orang. Dan di situ langsunglah Cornelia menyalakan yang dikasih oleh Pak Anto, yaitu sebuah musik untuk dansa. Singkat cerita, keromantisan Fajar dan Cornelia sangat romantis sekali ya guys setelah Pak Anto mengasih saran kepada Cornelia. Cornelia sangat terima kasih kepada Pak Anto. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Priska yang sedang naik mobil taksi karena Priska telah mendatangi Kelvin alias Wilson karena Priska tahu Wilson dalam bahaya dengan ancaman Pak Nopal yang akan membunuhnya. Di situ setelah didatangin ke kantor, namun Wilson tidak percaya dengan kata-kata Priska. Di situ tiba-tiba setelah mau jalan di taksi tersebut, tiba-tiba Priska melihat yang akan mencelakakan Kelvin dan Priska pun langsung terkejut dan bengong. Di sisi lain, langsung Priska akan menghubungi Kelvin dengan cara diteleponnya. Namun setelah Priska menghubungi dan menelepon Kelvin, namun Kelvin tidak mau mengangkatnya.
di adegan-adegan selanjutnya, di situ Priska yang sangat khawatir sekali kepada Kelvin, dan di sisi lain setelah dihubungin tidak diangkat, Priska berkata kepada supir taksi tersebut bahwasanya, ungkap Priska, tolong Pak muter arah, ikutin mobil yang tadi periwisan bersama mobil kita, ungkap Priska kepada supir taksi tersebut. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal amin. Nah mungkin sampai di sini dulu, namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang merenah dan penceritaan kurang jelas. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para bunda. Selamat menunaikan ibadah puasa. Nah sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para bunda dimanapun kalian berada.